Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Kali ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S, bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree, better design, deeper clean. Sistema. Saudara, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara sejak Selasa kemarin membuat akses jalan antar kecamatan terganggu. Pengendara yang melintas terpaksa menyeberang menggunakan jasa penyeberangan. Jalan akses penghubung antar kecamatan di Aceh Utara hingga Rabu siang masih terendam banjir. Warga yang melintas terpaksa harus menyeberang dengan menggunakan jasa penyeberangan seperti becak dan juga mobil pick-up untuk mengangkut kendaraan roda 2. Beberapa pengendara yang nekat menerobos terpaksa mendorong motornya akibat banjir. Sementara kemarin kondisi jalan sempat lumpuh total karena derasnya arus air di badan jalan. Data BPBD Aceh Utara mencatat ada 8 kecamatan yang terdampak banjir dan ribuan warga mengungsi. Hingga Selasa malam, warga di desa Nibong Baru, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara masih bertahan di pengungsian. Warga mengungsi karena ketinggian air di rumahnya mencapai 40 cm. Warga kini membutuhkan bahan makanan dan air bersih untuk kebutuhan dapur umum. Data sementara, total pengungsi mencapai 1.600 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan. Bagaimana kondisi masyarakat ini membutuhkan makanan dan
juga minuman air bersih gitu. Berarti masih di pengungsian lah ya? Malam ini saya kira menetap di pengungsian karena di tempat rumah paling-paling kalau udah mulai surut kita kembali ke rumah untuk membersihkan. Berarti untuk malam ini belum bisa ya? Belum bisa karena kita lihat kondisi air dulu. Kalau emang udah bisa kembali ke rumah paling untuk membersihkan dulu. Lalu bagaimana kondisi banjir di Aceh Utara siang ini? Kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Zikri Maulana di Aceh. Zikri, sampai semalam total ada berapa titik di Aceh Utara yang masih dilanda banjir dan bagaimana kondisinya untuk siang ini? Ya, baik Paskalis dan juga saudara, dapat kami laporkan kondisi banjir terkini. Memang kondisi semalam ada 8 kecamatan yang masih terendam banjir. Hingga data terakhir yang kami peroleh dari BPBD Aceh Utara, ada sekitar memang masih 8 kecamatan yang dilanda banjir, terutama yang paling parah itu terjadi di Kecamatan Matangkuli, Pirak Timur, dan juga Kecamatan Tanah Luas. Memang ada beberapa titik kecamatan itu kondisi banjir mulai berangsur surut, seperti di Desa Madan, Desa Tanjung Awi, Kecamatan Samudra. Kondisi debit air terus berangsur surut. Namun di Kecamatan Matangkuli sendiri, seperti di tempat saya melaporkan saat ini kondisi debit air masih di antara 30 hingga 40 cm. Begitu juga dengan Kecamatan Pirak Timur, hingga siang ini informasi yang kami peroleh ketinggian debit air masih antara 40 hingga 1 meter. Begitu Pak Kalis. Lalu Zikri, ini kan tadi ada beberapa informasi sebelum Anda melaporkan kondisi terkini, anak-anak, lansia, dan 1.600 warga lainnya ini mengungsi. Apa kebutuhan mereka saat ini dan apakah semua kebutuhannya sudah terpenuhi atau masih ada barang-barang dan hal-hal yang belum mereka dapatkan sampai saat ini? Iya, untuk jumlah pengungsi sendiri memang informasi terakhir yang kami peroleh memang ada terdapat 1.672 jiwa yang mengungsi di 8 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Memang rata-rata para pengungsi ini terutama para pendiri dapur umum untuk kebutuhan sehari-hari para pengungsi memang sangat dibutuhkan saat ini, yaitu tambahan bantuan logistik. Untuk sementara memang kemarin dari pemerintah kecamatan sendiri bantuan logistik telah disalurkan, namun hanya bantuan logistik untuk kebutuhan dapur umum. Yang dibutuhkan saat ini terutama yaitu bantuan air bersih dan obat-obatan, mengingat kondisi para pengungsi mulai mengalami gatal-gatal, dan juga bantuan popok bayi begitu untuk anak-anak yang ada di pengungsian. Begitu Pak Salih. Baik, terima kasih Zikri Maulana melaporkan kondisi banjir terkini dari Aceh. Dan saudara, lahan bekas tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Penembong di Kabupaten Subang, Jawa Barat terbakar. Imbas dari kebakaran, kepulan asap tebal menyelimuti perkampungan di sekitarnya. Kebakaran terjadi di sejumlah area bekas TPA seluas 3,2 hektar. Hingga Selasa sore, petugas pemadam bersama tim gabungan terus berupaya memadamkan api. Hembusan angin kencang ditambah adanya gas metana membuat petugas pemadam harus bekerja ekstra dan hati-hati. Menurut petugas pemadam, dalam sebulan terakhir, kebakaran di lokasi ini sudah 4 kali terjadi. Kebakaran diduga akibat adanya warga yang sengaja membakar tumpukan sampah agar memudahkan mereka mencari barang bekas. Yang jadi kendala ini sebetulnya ini dari medan cukup luas dan sangat terjal, dan ini sampahnya juga ini bekas yang udah lama jadi kering sehingga cepat menimbulkan api. Di bawah ada gas metan yang mudah kebakar. Meski tempat pembuangan akhir darurat telah difungsikan pada Jumat 1 September kemarin, namun sampah di sejumlah TPS di Kota Bandung masih menumpuk, bahkan sudah menggunung. Beginilah kondisi tempat pembuangan sampah sementara di PS Cibenying, Kecamatan Bandung Wetan. Sampah menggunung di TPS karena sudah hampir 2 pekan belum diangkut. Ini dampak dari kebakaran TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Tumpukan sampah didominasi oleh sampah rumah tangga. Meski TPA darurat telah dibuka pada Jumat 1 September kemarin, sampah di TPS ini baru diangkut 1 kali dengan menggunakan 2 truk sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
Namun hal itu masih belum bisa mengatasi tumpukan sampah di TPS. TPS Cibenying ini menampung sampah dari 4 kelurahan, di antaranya Kelurahan Sukamaju, Cicadas, Cihaur Gelis, serta Kelurahan Cihapit. Petugas TPS berharap sampah yang menumpuk di TPS Cibenying agar segera diangkut kembali, karena khawatir bisa menutupi badan jalan. Kenapa TPS Cibenying jangan diangkut-angkut? Ini udah berapa lama ada angkut, Pak? Oh, udah ada 13 poinnya. Ada 13 poin. Diketahui sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat sudah menyiapkan lahan untuk TPA darurat seluas 2 hektar dan dapat menampung 8.600 ton sampah. Karena terbatasnya daya tampung, TPA darurat diberlakukan hanya 1 bulan. Meski TPA darurat telah dibuka, namun tidak semua sampah bisa diangkut. Hanya diprioritaskan yang sudah ada di atas truk. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kompas Siang akan jeda sejenak, saudara. Kami nanti akan kembali dengan informasi seorang bayi berusia 15 bulan di Makassar, Sulawesi Selatan, terlindas mobil hingga 2 kali. Polisi kini memeriksa pengendara mobil. Akun YouTube resmi DPR RI diretas. Hingga Rabu pagi, akun YouTube DPR menampilkan 4 saluran langsung judi online. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat singkat sakit mah. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN.
Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Salonpas Jet Spray, let's move! Saudara, polisi masih menunggu hasil uji kekuatan tali seling baja guna mendalami insiden lift maut di Ayutthaya Resort Ubud yang menewaskan 5 orang. Pengujian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah tali seling pada rel lift sudah sesuai standar atau belum. Polisi masih mendalami jumlah tali seling baja yang seharusnya ada di lift Ayutthaya Resort Ubud. Pasalnya, dari foto yang beredar di media sosial, terlihat jika kabel seling lift hanya tinggal 1. Ini berbeda dengan kondisi 4 tahun lalu, di mana terdapat 3 kabel seling pada rel lift. Terkait pengurangan jumlah tali seling, polisi masih menunggu hasil uji kekuatan tali seling baja yang dilakukan tim Lab 4 Polda Bali. Sebelumnya, dari olah TKP, polisi menemukan sisa tali seling sepanjang 6 meter di ujung rel lift. Owner atau dari pemilik menyampaikan bahwa supaya tidak terlalu banyak tali seling yang digunakan, sehingga dia meminta kepada owner, ulangi kepada teknisi untuk mengganti satu seling. Tapi satu seling ini sesuai dengan keterangan dari Pak Ujiana selaku teknisi itu sudah 1,8 ton. Jadi pergantiannya dari 3 menjadi 1 dengan pertemuan kekuatan dari tali seling itu. Yang 3 mungkin 1,2 dan yang 1 tapi 1,8. Tapi kita lihat saat ini dengan satu seling terjadi seperti ini. Nah, ini kita sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Ditlapor Polri dan Cabang Denpasar. Kami belum berani memastikan itu. Sementara itu, dari penyelidikan di tempat kejadian perkara, terungkap fakta baru bahwa mesin lift di Ayutthaya Resort baru diganti pada bulan Maret 2023 lalu. Pergantian mesin lift ini baru pertama kali dilakukan sejak lift dioperasikan pada tahun 2019. Lift tersebut, menurut informasi yang diperoleh di TKP itu baru terpasang tahun 2019 yang lalu. Ya, sementara Ayutthaya Resort ini sudah beroperasi dari tahun 97. Namun lift itu sendiri baru digunakan tahun 2019 dan terakhir kemarin informasi untuk mesin ya. Mesinnya baru diganti di 2023 bulan Maret yang lalu. Nah, nanti kita akan lihat apakah prosedur terhadap penanganan alat-alat yang terkait dengan lift itu juga dilakukan, karena kan lift itu bukan hanya mesin saja. Sorotan lain, saudara, akun YouTube resmi DPR RI diretas. Hingga Rabu pagi, akun YouTube DPR menampilkan 4 saluran langsung judi online. Hingga pukul setengah 10 pagi, 4 tayangan judi online masih nampak disiarkan langsung melalui kanal YouTube DPR RI.
Kami tak menampilkan secara utuh laman YouTube DPR karena judi online merupakan tindak ilegal. Tak cuma video, foto profil akun pun ikut diganti dengan gambar bertuliskan slot baris. Bahkan di salah satu tayangan, jumlah penontonnya lebih dari 1.000 orang. Soal peretasan ini dibenarkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Proses recovery atau pengembalian akun pun tengah diupayakan. Memang benar dari penelusuran kami sekitar pukul 5.30 akun YouTube DPR dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini sudah menjadi perhatian kami. Saat ini kami masih berkomunikasi di samping dengan Google Indonesia juga dengan Google Amerika untuk memastikan penyebab kenapa akun YouTube DPR ini bisa ditembus oleh hacker. Di samping itu juga sampai dengan pagi ini dengan pihak Barreskrim maupun BSSN kami sudah melakukan koordinasi. Sementara itu, tim teknologi informasi dari internal Sekjen DPR RI juga tengah memproses pengembalian akun secara manual. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seorang bayi berusia 15 bulan terlindas mobil yang dikendarai seorang perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan. Meski terlindas 2 kali, sang bayi selamat. Mobil pun kini disita polisi sebagai barang bukti. Seorang bayi berusia 15 bulan terlindas mobil di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak tanggung-tanggung, tubuh sang bayi terlindas 2 kali. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak sang bayi sedang berjalan, dan tak lama mobil lewat dan melindas bayi malang itu. Kami tidak bisa menayangkan gambar ini secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Peristiwa ini terjadi pada 18 Agustus 2023 di Jalan Adiaksa Baru, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sang ibu pun langsung berlari menyelamatkan anaknya. Bayi yang selamat langsung dibawa ke rumah sakit. Polisi menyebut korban dan pelaku sebelumnya sepakat untuk berdamai. Pelaku berjanji membiayai pengobatan korban. Tidak kunjung ada pertanggungjawaban. Keluarga korban pun akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Mobil yang menabrak anak yang berjalan kaki itu memang terjadi di tanggal 18 Agustus 2023. Nah, kemudian dari pihak keluarga dan pelaku telah membawa si anak ini ke rumah sakit. Mungkin ada terjadi miskomunikasi sehingga tidak ada titik temu untuk pengobatan berikutnya, sehingga pada tanggal 4 September pihak keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Polisi pun langsung bergerak memeriksa pelaku, saksi, dan barang bukti. Mobil Pajero yang dikendarai pelaku juga sudah ditahan. Terima laporan, tentu kita buatkan laporan polisi, kemudian kita ambil datanya, kemudian kita amankan barang bukti, dan kita sekarang proses untuk pengambilan keterangan pelaku, kemudian saksi, dan kita juga sudah bawa si anak ini ke rumah sakit. Kita menunggu untuk proses berikutnya. Sang bayi yang jadi korban kecelakaan mengalami luka di bagian kaki. Bayi telah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Informasi lainnya akan hadir usai jeda, saudara. Muhaimin Iskandar meminta penjadwalan ulang pemanggilannya di KPK. Meski KPK membantah, namun banyak yang menilai pemanggilan ini politis sebab dilakukan tak lama setelah Caimin dideklarasikan jadi bakal cawapres Anies Baswedan. Terhentikan
karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Jalan ya. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Salonpas Jet Spray, let's move! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro.
Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kota Turpan di kawasan otonom Xinjiang, Tiongkok, tengah panen raya anggur. Pertanian anggur di kawasan ini merupakan basis produksi anggur utama di Tiongkok sekaligus penyangga pariwisata lokal. Musim panen anggur sedang berlangsung di Kota Turpan di daerah otonomi Uighur, Xinjiang, Tiongkok. Pertanian anggur berperan penting dalam meningkatkan pariwisata lokal dan mendorong perekonomian pedesaan. Turpan dengan iklimnya yang kering dan cerah memiliki sejarah panjang pertanian anggur. Kawasan ini adalah salah satu basis produksi anggur utama di Tiongkok dengan lebih dari 550 varietas anggur. Menurut Biro Kehutanan dan Padang Rumput setempat, total area penanaman anggur di Turpan mencapai lebih dari 30.000 hektar tahun ini. Hasil panennya diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 juta ton. Untuk mempromosikan penjualan buah segar yang manis ini, pemerintah daerah meningkatkan upaya untuk meningkatkan logistik dan membangun fasilitas penyimpanan dingin. 到这看的两房这个那个两葡萄10月份那个变成了葡萄干以前我们那个小区的葡萄交通也不好，这样的话我们60%晾葡萄干。现在条件好，那个交通也好，这个林库也好，这样的话，我们60%多那个卖鲜葡萄，40%葡萄干卖葡萄干。 Pemerintah setempat juga melakukan upaya besar untuk mendukung pengembangan kilang anggur lokal dan perusahaan anggur guna memperluas rantai industri anggur. Buah-buahan segar serta berbagai kegiatan budaya dan pariwisata diharapkan dapat menarik lebih dari 20 juta wisatawan ke Turpan selama musim panen anggur tahun ini. Para petani di pedesaan Kenya beralih ke fasilitas penyimpanan dingin bertenaga surya untuk membantu mengurangi jumlah produk yang membusuk dan terbuang sia-sia. Sebelumnya 30 hingga 40% produk hortikultura di Afrika rusak sebelum mencapai pasar karena rantai pasokan yang tidak dapat diandalkan. Sebagian besar hasil pertanian Kenya berasal dari petani kecil di daerah pedesaan seperti yang ada di Kabupaten Makueni, Kenya. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas penyimpanan dingin yang memadai, yang berarti sejumlah besar produk akan rusak jika terkena suhu luar. Para petani mengatakan hal ini menciptakan urgensi untuk menjual produk mereka dengan cepat dan membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh perantara yang tidak dapat diandalkan, dan dengan harga produk yang dipaksa dijual murah. Namun sebuah perusahaan di Kenya bernama Soko Fresh menawarkan fasilitas penyimpanan dingin bergerak bertenaga surya kepada petani pedesaan, dengan harapan dapat mengurangi kerugian pasca panen produk segar. Petani dan pembeli produk segar dapat menyewa ruangan penyimpanan dari Soko Fresh seharga $0,0015 per kilogram produk, atau setara Rp22 saja. Soko Fresh juga membeli produk dari petani dan menghubungkan mereka langsung dengan pembeli skala besar. Menurut Soko Fresh, sekitar 30 hingga 40% hasil panen petani pedesaan tidak sampai ke pasar karena penanganan yang buruk dan kurangnya infrastruktur di desa. Kenya adalah salah satu negara di Afrika yang banyak menggunakan energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Negara ini terletak di dekat garis khatulistiwa
dengan rata-rata sinar matahari 5 hingga 7 jam per hari. Untuk itu, tenaga surya sangat bisa diandalkan dan menghemat biaya. Bearing in mind that we are in the tropics, solar energy is one of the free sources of energy that could reduce our operational costs. So we opted to use solar, which enables us to deploy anywhere in the country, even in rural areas where electricity is a bit unreliable, solar is always reliable. Sokofresh didirikan pada tahun 2019 dan telah melayani sekitar 12.000 petani dengan 40% diantaranya adalah perempuan di daerah pedesaan. Perusahaan ini didirikan melalui kemitraan dengan banyak yayasan, termasuk Program Pangan Dunia. Selain petani, Sokofresh juga menyediakan layanan kepada para nelayan untuk memberi kemudahan penyimpanan hasil laut. Sebuah komunitas di Yunani membentuk tim pencegahan kebakaran hutan dengan menggunakan drone atau pesawat tanpa awak sebagai alat peringatan warga jika kebakaran hutan meluas. Drone ini beroperasi 24 jam tanpa hari libur dengan pilot yang bekerja dalam shift 6 jam. Kebakaran hutan di Yunani setiap tahun terus terjadi, dan ini menjadi mimpi buruk bagi warga. Warga kehilangan banyak lahan pertanian, rumah, hingga satwa. Dan untuk mengantisipasi kerugian yang terus terjadi setiap tahun, warga menggunakan bantuan drone atau pesawat tanpa awak untuk menjadi alat pemberi peringatan terhadap warga. Dengan musim panas yang panas dan kering, Yunani dan negara-negara tetangganya di Eropa Selatan mengalami ratusan kebakaran hutan dahsyat setiap tahunnya. 2 pekan lalu saja, kebakaran hutan menewaskan 21 orang di Yunani. Dan di tahun 2018 lalu, kasus kebakaran hutan menelan lebih dari 100 orang dan menjadi kasus paling mematikan di negara itu. Para ahli memperingatkan bahwa perubahan iklim kemungkinan akan memperburuk cuaca ekstrim dan memicu lebih banyak kebakaran hutan. Untuk itu, sekelompok penduduk di pinggiran ibu kota Yunani bersatu dalam tekad untuk mencegah api mencapai rumah mereka. Dalam waktu kurang dari seminggu, di awal bulan Agustus, kelompok awal yang terdiri dari 3 orang dengan keprihatinan yang sama berkembang menjadi komunitas online yang terdiri dari sekitar 320 orang. Yang menawarkan sumbangan untuk menyewa perusahaan menggunakan drone jarak jauh yang dilengkapi dengan kamera pencitraan termal sebagai sistem peringatan dini yang canggih untuk menangkap kebakaran hutan sebelum menyebar. Ini adalah sistem yang telah dicoba dan diuji. Drone ini dioperasikan oleh pilot dengan pelatihan lanjutan untuk terbang melampaui garis pandang visual dan dengan izin dari otoritas penerbangan sipil. Drone akan memberikan gambaran langsung dan mendeteksi perubahan suhu dan memperingatkan petugas pada tahap awal yang kritis sebelum api menyebar. Drone ini beroperasi 24 jam tanpa hari libur, dengan pilot yang bekerja dalam shift 6 jam. Με αυτό το πρόγραμμα του drone το θετικό είναι ότι δεν χάνουμε χρόνο ώστε να ενημερωθεί το κέντρο για να κάνει την κινητοποίηση, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε εμείς την εικόνα απευθείας του drone. Και επειδή είμαστε ενταγμένοι στο σχεδιασμό της πυροσβεστικής, μέσω του ασυρμάτου μπορούμε αυτομάτως να ενημερώσουμε που υπάρχει καπνός ή πυρκαγιά και ότι μεταβαίνουμε για έλεγχο κατάσβεση ανάλογα τι είναι και να κληθούν ενισχύσεις. Unit sukarelawan diintegrasikan ke dalam sistem perlindungan sipil Yunani agar bisa bekerja sama dengan pemadam kebakaran profesional. Ide untuk sistem drone ini muncul pada bulan Juni 2022 lalu, setelah kebakaran hutan yang disebabkan oleh angin melanda kota Madia Konstantelos. Dan sejak 1,5 tahun beroperasi, drone ini telah memberikan peringatan dini kebakaran sebanyak 12 kali. Sebuah toko ponsel di Blora, Jawa Tengah dibobol pencuri. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol plafon. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Salon Pas Jet Spray, let's move! Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Terus enaknya
Manis asam curi. Slay oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Slay terus enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar, gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Sebuah kapal feri bermuatan penumpang dan kendaraan terbakar di Pelabuhan Indah, Kiat Merak, Banten. Petugas pemadam kebakaran dan sejumlah kapal takbut bantuan ikut membantu proses pemadaman. Kepulan asap hitam tebal tampak membumbung tinggi yang membakar di bagian buritan kapal. Kapal motor penumpang atau KMP City Line yang bermuatan penumpang berangkat dari Pelabuhan Panjang, Lampung menuju Pelabuhan Indah, Kiat Merak. Penyebab kebakaran belum diketahui karena petugas pemadam kebakaran masih berusaha melakukan proses pemadaman api dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam. Bahkan sejumlah kapal takbut juga terlihat ikut membantu melakukan proses pemadaman kapal yang terbakar. Sampai saat ini belum diketahui apakah ada atau tidaknya korban jiwa atas kejadian itu. Informasi lain, saudara, sebuah toko ponsel di Blora, Jawa Tengah dibobol pencuri. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat pelaku yang beraksi seorang diri
masuk ke dalam toko dengan cara membobol plafon. Pelaku masuk dengan cara menjebol plafon, lalu mengambil kotak amal dan uang yang disimpan di dalam toko. Aksi pencurian diketahui saat pemilik hendak membuka toko pada pukul 7 pagi. Mengetahui toko dalam kondisi acak-acakan, pemilik toko langsung melapor ke Polsek Kota Blora. Toko ponsel ini sudah 4 kali mengalami kejadian pencurian. Usai sudah Sapa Indonesia Siang hari ini, saudara, jangan lupa untuk terus saksikan program Sapa Indonesia Siang setiap hari Senin hingga Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat. Selain itu, saya juga mengingatkan kepada Anda bahwa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Akhir kata, saya Muhammad Syahreza dan juga seluruh tim dari Sapa Indonesia Siang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Malam Puncak Indonesia Raya Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Kompas Update, saya Muhammad Syahreza. Saudara, diduga terlibat kasus TPPO, seorang warga Kecamatan Mendoyo, Jemberana, Bali terpaksa berurusan dengan Polres Jemberana. Di hadapan polisi, ibu rumah tangga ini mengaku menjanjikan korbannya dapat pekerjaan di luar negeri. Aksi ini terbongkar setelah puluhan korban yang telah menyetorkan uang jutaan rupiah kepada pelaku tak kunjung diberangkatkan. Polisi menyebut pelaku beraksi sejak Agustus 2022 silam hingga Mei 2023 dengan total korban sebanyak 35 orang. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Jemberana dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Demikian Kompas Update, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh calling all the adventurers and passionate runners. This time in the breathtaking island of Bali. Are you the next finisher? Sing Trail Run is back. Dengan rute yang lebih menantang di keindahan alam Ubud, Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Sing Trail Run, dare you to be more. Unjuk rasa dan orasi bukan sekadar aksi lempar narasi, namun sarana untuk saling mengisi dan memahami. Rayakan demokrasi 12 tahun Kompas TV. Indonesia Raya. Kita harus segera move on. Pasca deklarasi Anies Caimin, Partai Demokrat pastikan akan kerjasama politik dengan partai lain. Kemanakah Demokrat berlabuh? Kasus judi online di Indonesia menjerat sejumlah selebgram. PPATK mencatat perputaran uang judi online mencapai triliunan rupiah.
Sejumlah kota besar di Indonesia darurat sampah. Apa upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah yang tak kunjung usai? Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Laporan khusus akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus selengkapnya. Pasca deklarasi Anies Caimin berpasangan di Pilpres 2024 membuat peta koalisi kian dinamis. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan Demokrat segera move on dan akan membuka kerjasama politik dengan partai lain. Sementara itu, PDI Perjuangan dan Gerindra mengaku membuka peluang untuk Demokrat jika ingin bergabung dan mendukung baca pres yang diusungnya. Lalu, kemana Demokrat berlabuh? Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kita harus segera move on. Hari ini kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan Demokrat segera move on setelah koalisinya bersama Nasdem dan PKS putus di tengah jalan. AHY menegaskan Partai Demokrat akan membuka kerjasama politik dengan partai lain. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Sementara itu, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menilai kehadiran PKB ke Koalisi Perubahan merupakan tambahan kekuatan baru dan mengajak Demokrat kembali bergabung. PKS melihat kedatangan PKB kemarin adalah sebagai kekuatan baru, ya. Dan saya yakin percaya juga Demokrat juga hatinya bisa terbuka untuk comeback bersama kita. Namun Demokrat mengaku tak mau lagi kerjasama politik dengan Surya Paloh dan Anies Baswedan. Melangkah ke depan dan tidak melakukan perjudian. Jadi tawaran untuk comeback tidak akan mungkin terjadi ya? Masa kita mau ke sana lagi? Kita meninggalkan dia, bukan kami yang meninggalkan dia, mereka yang meninggalkan kami. Dan karena tetapi namanya politik ya begini adalah rumahnya. Dan lebih baik kami melangkah ke depan, segera akan membuka komunikasi dengan pihak-pihak sahabat yang lain. Keharusan bagi parpol memberi dukungan di Pilpres diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 235. Sehingga mau tidak mau Demokrat harus berkoalisi dengan parpol lain mendukung capres agar tak kena sanksi di pemilu berikutnya. Lalu, kemana Demokrat berlabuh? PDI Perjuangan masih membuka peluang bagi Demokrat jika ingin bergabung mendukung Ganjar. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyebut akan kembali menjajaki kemungkinan koalisi dengan Demokrat. Tentu saja setelah ini kita mungkin akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tak hanya PDIP, Partai Gerindra pun membuka pintu bagi Demokrat bila mau mendukung baca pres Prabowo Subianto. Demokrat komunikasinya akan diintensifkan dalam hari-hari ke depan. Hari-hari ini kita membuka pintu kepada setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi, apalagi partai politik yang akan memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Deklarasi Anies Caimin berpasangan di Pilpres 2024 memang membuat peta koalisi kian dinamis. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pendekatan yang dilakukan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sebagai ajakan yang tulus dan serius. Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah cara yang baik. Sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi, dalam dunia politik. Ajakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius. Dilakukan secara terbuka, publik juga tahu. Ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh dengan misteri.
hanya membandingkan manuver yang dilakukan Partai Nasdem dan PKB dengan poros koalisi lain, Partai Demokrat pun merespons keras langkah mengejutkan deklarasi Anies Muhaimin. Demokrat menyebut Partai Nasdem pengkhianat. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan. Perseteruan politik Nasdem Demokrat bahkan hampir dibawa ke ranah hukum. Sebelumnya, Partai Nasdem berniat melaporkan SBY ke Bareskrim Polri karena tak setuju disebut pengkhianat. Namun, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengaku diperintah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk tidak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi saya mesti klarifikasi, karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi gitu teman-teman, saya mengklarifikasi, karena perintah Ketua Umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Manuver tak terduga Nasdem PKB mengusung pasangan Anies Caimin jadi awal ramainya bursa cawapres Pilpres 2024. Kedekatan PKB dengan memilih kalangan Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin yang mayoritas tersebar di Jawa Timur dinilai jadi harapan koalisi pengusung meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan yang tertinggal dari 2 baca pres lain. Namun, benarkah Nahdliyin jadi lumbung suara PKB? Survei Litbang Kompas Mei 2023 lalu ternyata menunjukkan PDI Perjuangan dipilih mayoritas Nahdliyin dengan elektabilitas 22,6%. Disusul Gerindra dengan raihan 19,6%. Partai Demokrat 7,4%. PKB justru ada di urutan keempat pilihan kaum Nahdliyin dengan elektabilitas 7,4%, disusul Partai Golkar dengan 7,1%. Sementara itu, survei Litbang Kompas 27 Juli hingga 7 Agustus 2024 menunjukkan Muhaimin Iskandar meraih elektabilitas 0,4%. Jauh dibandingkan elektabilitas tokoh-tokoh lain yang digadang-gadang jadi bakal cawapres seperti Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono. Kini, publik menanti siapa bacawa pres untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Akankah ada kejutan baru? Pemerintah melakukan terus dalam hal ini Kominfo take down terhadap konten-konten judi online. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya.
sebelahnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Saudara, kasus judi online di Indonesia marak terjadi lantaran sejumlah selebgram turut mempromosikan melalui akun media sosialnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran uang judi online mencapai triliunan rupiah. Polri dan Kemenkominfo pun melakukan berbagai upaya memberantas judi online dengan pemblokiran konten dan kerjasama PPATK guna membatasi ruang gerak pelaku judi online. Indonesia darurat judi online. Kasus judi online makin marak terjadi lantaran sejumlah artis dan selebgram turut mempromosikannya. Alhasil, sejumlah selebgram di Jawa Barat dan Jawa Timur yang diketahui promosikan situs judi online di akun media sosial mereka ditangkap polisi. Mirisnya, beberapa di antara selebgram tersebut masih berstatus pelajar di bawah umur. Mereka mengaku tergiur dengan iming-iming uang instan. Adapun modusnya, mereka ini dihubungi oleh admin situs judi online yang ada di luar negeri. Kemudian mereka menerima tawaran untuk memposting situs-situs judi online. Selain selebgram, selebritas terkenal tanah air Wulan Guritno pun menjadi sorotan. Wulan diduga mempromosikan judi online di akun media sosialnya tahun 2020 lalu. Polisi berencana memanggil Wulan Guritno untuk klarifikasi. Keterlibatan artis dan selebgram dalam promosi judi online dikhawatirkan membuat praktik tindak pidana ini kian masif. Maka, konsekuensi hukum menanti mereka yang promosikan judi online. Kepada influencer yang followernya mungkin juga cukup banyak dan bisa mempengaruhi netizen, ya, seperti selebgram, artis, dan lain sebagainya, ini untuk tidak melakukan atau tidak mempromosikan judi online. Apabila masih ditemukan, kita akan melakukan langkah-langkah tindakan atau melakukan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Polri memang terus galakkan pemberantasan judi online. Catatan Polri menunjukkan kasus judi online meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tahun 2022 pengungkapan kasusnya meningkat 2 kali lipat. Selama tahun 2022 kita mengajukan sebanyak 401 pemblokiran. Kemudian di tahun 2023 ini meningkat menjadi 513. Kita juga melakukan pemblokiran terhadap rekening. Ya, jadi kita sasar semua, ini sudah jelas TPPU-nya ada.
Padahal, ancaman hukumannya tak main-main. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku praktik judi online terancam pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Tak hanya Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga lakukan upaya memberantas judi online. Pemblokiran konten dan kerjasama dengan PPATK dilakukan guna membatasi ruang gerak pelaku judi online. Pemerintah melakukan terus dalam hal ini Kominfo take down terhadap konten-konten judi online. Kominfo sudah menjalin kerjasama dengan PPATK untuk menutup atau memblokir rekening-rekening yang dipastikan menjadi rekening penampungan judi online ini. Kemenkominfo mencatat jumlah konten judi online yang diblokir terus meningkat. Peningkatan drastis terjadi saat masa pandemi 2021 lalu, yakni mencapai lebih dari 200.000 konten. Sementara hingga bulan Juli 2023, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 160.000 konten judi online. Angka ini telah melampaui total konten judi online yang diblokir pemerintah pada tahun lalu. Secara keseluruhan, lebih dari 800.000 konten judi online diblokir selama 5 tahun terakhir. Ironisnya, meski penindakan gencar dilakukan, praktik judi online terus berjalan, ditandai dengan perputaran uang yang fantastis hingga triliunan rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat, jumlah perputaran uang dalam judi online telah mencapai angka 81 triliun rupiah. Padahal, tahun 2017 lalu, nilai perputaran uang atas praktik ini hanya mencapai 2 triliun rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi sempat mengungkap perputaran uang dalam satu aplikasi judi online saja ditaksir mencapai 2 triliun rupiah per bulan. Judi online bak lingkaran setan. Peluang menang diciptakan, padahal 90% uang masuk kantong bandar. Berdasarkan algoritma, jadi di judi online itu persentase yang kalah itu 90%, yang menang 10%. Oh iya. Jadi 10%, itu mengharapkan keuntungan dari yang 10% menjadi yang 10%. Tapi 90% orang akan loss, dan itu udah didesain. Karena begini, kalau kalah terus ya pasti nggak laku dong. Tak heran, kerugian masyarakat akibat judi online dapat mencapai sekitar 27 triliun rupiah hanya dari satu aplikasi saja. Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menilai judi online ibarat satu sistem yang dapat menarik masyarakat dengan iming-iming keuntungan besar. Judi ini menjadikan berpikir orang itu lemah, karena berpikir mengharap untuk mendapatkan sesuatu yang besar, padahal tidak terjadi. Apalagi dengan konsep suatu sistem yang baik, ada dengan selebritas dan sebagainya, orang tertarik. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menunjukkan lebih dari 65% warga Indonesia belum mengetahui judi online. Alhasil, mereka terjebak di dalamnya. Risiko kecanduan yang dapat mengakibatkan depresi hingga terjerumus dalam tindak kriminal mengintai. Ketika sudah kecanduan, kemudian secara finansial atau perekonomian atau keuangan habis, ini juga berdampak kepada stres, depresi, cemas, dan bahkan bisa melakukan tindak pidana atau tindak kriminal